Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman semua, kita semua tahu bahwa tanggal 21 April 1879 adalah hari kelahiran R.A. Kartini. Beliau adalah sosok yang luar biasa sekali, sosok yang hanif, sosok yang sangat inspiratif gitu ya. Bahkan saking inspiratifnya sosok beliau ini, sejarah tentang sosok Kartini itu dibajak oleh banyak orang, dibajak sebagai disuarakan gitu ya, diperkenalkan kepada publik bahwa sosok Kartini itu adalah sosok pejuang emansipasi wanita gitu. Nah, ini realita yang hari ini sedang terjadi adalah bahwa masyarakat itu mengenal Kartini itu sebagai sosok emansipasi wanita, ya, sosok pejuang kesetaraan gender. Padahal gitu ya, kalau kita lihat di berbagai surat-surat beliau kepada teman-teman beliau di luar negeri gitu ya, teman-teman beliau yang bukan hanya anak-anak pribumi gitu, tapi juga ada dari Belanda, ada dari negara-negara lain gitu ya. Itu menunjukkan bahwa beliau itu pada awalnya saja gitu ya terpesona atau silau dengan peradaban Barat gitu, dengan apa yang diterima atau hak-hak yang diterima oleh perempuan-perempuan di Belanda, di Eropa gitu. Nah, itu pada awalnya saja sebenarnya. Akan tetapi oleh publik gitu ya, difahami beliau ini memperjuangkan emansipasi wanita hingga akhir hayatnya. Padahal ya, kita tahu bahwa beliau ini dalam surat-suratnya menyebutkan bahwa beliau itu tidak setuju gitu dengan konsep-konsep perempuan itu disetarakan dengan laki-laki. Ini terbukti dari salah satu surat beliau kepada Profesor Anton dan Nyonya. Jadi beliau itu sempat mengatakan seperti ini di dalam suratnya. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum perempuan, agar perempuan lebih cakap dalam melakukan kewajiban yang diserahkan alam atau sunnatullah sendiri dalam tangannya, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Nah, surat ini beliau sampaikan kepada Profesor Anton dan Nyonya pada 4 Oktober 1902. Dari isi surat itu akhirnya kita bisa memahami bahwa sangat dangkal sekali ya apa yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang gender atau pegiat gender itu dalam menggambarkan sosok Kartini itu sebagai sosok emansipasi wanita. Padahal dari surat-suratnya Kartini sendiri beliau sangat menentang konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena beliau ini memang tidak ingin gitu ya perempuan itu menjadi perempuan yang literat atau perempuan yang berpendidikan itu karena ingin menyaingi laki-laki, bukan. Tapi agar para perempuan ini itu mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu, sebagai pendidik generasi, agar nanti generasi-generasi yang dilahirkan dari rahim-rahim mereka itu adalah generasi yang bertakwa, generasi yang literat, generasi yang cerdas gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Maka kemudian dari apa yang menjadi apa yang dituliskan oleh Kartini dalam suratnya itu, beliau ini adalah sosok yang hanif, yang lurus, yang inspiratif. Sisi inspiratifnya itu bisa kita lihat dari keinginan beliau agar perempuan-perempuan itu berpendidikan. Nah, keinginan agar perempuan berpendidikan, agar perempuan pribumi itu berpendidikan, itu bukan lahir
karena konsep pemahaman beliau tentang persamaan gender, bukan gitu, tapi karena beliau itu melihat realita perempuan itu diposisikan sebagai sesuatu hal yang tidak berharga gitu ya di dalam adat Jawa, dimana di adat Jawa itu kalau kita tahu ya, yang dikenal itu peran perempuan itu hanya terbatas pada 3 hal gitu ya, mana, maca, masak gitu. Nah itu 3 hal ini yang menjadi adat bagi orang-orang Jawa ketika memperlakukan wanita. Nah ini dipandang oleh Kartini itu sebagai apa ya, kerendahan gitu ya, perendahan terhadap perempuan gitu. Maka dari itu beliau memperjuangkan pendidikan untuk bagi para perempuan gitu. Nah namun gitu ya, beliau ini karena memang keawamannya sempat di awal-awal komunikasinya dan interaksinya gitu ya dengan Abendanon, dengan Stella gitu ya. Stella itu salah satu temannya juga, terus kemudian keluarga Van Kol, kemudian kepada Profesor Anton dan nyonyanya gitu ya. Itu interaksi beliau itu pada awal itu akhirnya membuat beliau itu silau dengan peradaban barat gitu. Dianggapnya bahwa konsep liberal di dalam kehidupan masyarakat barat itu yang akan memajukan perempuan. Itu awalnya seperti itu gitu ya. Tapi apakah nanti seperti itu? Nah, tidak ternyata. Beliau ini ketika sudah mengetahui tentang banyak hal gitu ya, termasuk beliau juga sudah mengenal Islam pada saat itu, beliau akhirnya mengirimkan juga kembali suratnya itu kepada nyonya, yang mengatakan bahwa beliau ini tidak setuju ya dengan konsep liberal yang ada di barat ya. Bahkan beliau mengatakan dalam suratnya itu kurang lebih seperti ini ya, apa yang menjadi fakta ya tentang perempuan-perempuan di barat itu, dibalik itu semua itu ada sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai peradaban gitu ya, kurang lebih seperti itu beliau katakan dalam suratnya. Jadi itu pada awal-awalnya. Terus kemudian beliau juga pernah gitu ya, ketika berinteraksi dengan Stella dan keluarga Van Kol itu, beliau sempat menjadi sosok orang sosialis gitu ya, yang menganut paham sosialis. Tapi itu pada awalnya saja. Kemudian ketika beliau mengenal Islam, dia akhirnya semakin kagum gitu ya dengan syariat Islam gitu ya, sehingga beliau ini semakin giat untuk mempelajari Islam. Namun karena beliau itu di usia muda telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tidak sempat menyelesaikan pembelajarannya itu mengenai memahami syariat-syariat Islam. Nah, sampai disinilah akhirnya dipahami oleh publik itu secara salah gitu ya. Artinya tidak dengan pemahaman yang benar gitu. Itu semua juga ya sebenarnya pengaruh ya daripada pejuang gender itu yang memposisikan Kartini itu sebagai sosok emansipasi wanita. Nah, ini adalah sebuah pembajakan sejarah gitu ya. Artinya tidak sesuai memberikan fakta sejarah gitu ya kepada publik, sehingga terjadi kesalahpahaman pada publik itu. Nah, ini yang seharusnya kita luruskan gitu. Dan hari ini saya juga ingin gitu ya berkontribusi gitu untuk meluruskan pemahaman publik tentang sosok Kartini. Ya, baik, alhamdulillah itu tadi yang sudah kita bahas bersama, bahwa Kartini bukanlah pejuang emansipasi wanita, bukan, tapi beliau adalah muslimah yang sangat cerdas, inspiratif, dan menginginkan agar perempuan itu menjadi perempuan yang berpendidikan. Ya, tapi tujuannya tetap bukan untuk menyaingi laki-laki dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan, akan tapi agar perannya itu berfungsi dengan maksimal dan sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Ya, sekian begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.